Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Abdul Mustaqim NIM 210524123, mahasiswa semester 2 jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membagikan 5 tips pengenalan pembelajaran daring. Sebelum mengetahui tipsnya, akan lebih baik mengetahui tentang apa itu sebenarnya pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau e-learning merupakan segala pemanfaatan atau penggunaan teknologi, internet, dan web untuk menciptakan pengalaman belajar. E-learning dapat dipandang sebagai suatu pendekatan yang inovatif untuk dijadikan sebuah desain media penyampaian yang baik, terpusat pada pengguna, interaktif, dan sebagai lingkungan belajar yang memiliki berbagai kemudahan dan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Untuk itu ada 5 tips pengelolaan pembelajaran daring. Tips yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Penjadwalan strategi pembelajaran biasanya melibatkan keputusan seperti kapan dan untuk berapa lama seorang peserta didik menggunakan setiap komponen strategi pengorganisasian dan suatu jenis media baik yang sinkronus maupun yang asinkronus. Media sinkronus ini seperti aplikasi video conference, sedangkan media asinkronus seperti video, audio, ataupun e-book. Selain media, juga perlu menjadwalkan metode yang digunakan untuk menyampaikan materi. Jangan hanya menggunakan metode ceramah dengan aplikasi video conference terus. Ini tentunya akan membuat peserta didik cepat bosan. Maka seorang pendidik hendaknya dapat memilih dan menjadwalkan media dan komponen pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik serta tujuan pembelajaran. Tips yang selanjutnya, pembuatan catatan kemajuan peserta didik. Pembuatan catatan kemajuan peserta didik sangat diperlukan untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya dan perlu atau tidaknya diberi motivasi lanjutan. Misalnya dengan menentukan apakah suatu analogi memang benar diperlukan untuk pemahaman peserta didik tentang suatu konsep, prosedur, atau prinsip. Bila menggunakan pengorganisasian dengan hierarki belajar, keputusan yang tepat mengenai unsur-unsur mana saja yang ada dalam hierarki yang perlu diajarkan dan perlu diambil. Hal ini membutuhkan catatan kemajuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Walaupun dalam pembelajaran daring, pendidik tidak dapat bertatap muka dengan peserta didik secara langsung, pemahaman peserta didik dapat diketahui melalui hasil penugasan ataupun latihan soal. Tips yang ketiga, pengelolaan motivasi. Pengelolaan motivasi memegang peranan penting dalam interaksi peserta didik dalam pembelajaran. Motivasi peserta didik sangat dipengaruhi oleh karakter dari peserta didik itu sendiri. Agar motivasi peserta didik tetap terjaga, perlu untuk memilih metode penyampaian, media, kegiatan belajar, model pembelajaran, perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Tips yang keempat, kontrol belajar. Dalam pembelajaran daring, kontrol belajar lebih banyak diberikan pada siswa. Kontrol belajar memiliki kegunaan untuk menetapkan agar pembelajaran benar-benar sesuai dengan karakteristik individu. Variabel ini mengacu kepada kebebasan peserta didik menentukan pilihan pada bagian isi yang dipelajari, kecepatan belajar, komponen strategi yang digunakan, dan strategi kognitif yang digunakan. Apabila peserta didik diberi kebebasan untuk melakukan kontrol belajar terhadap tindakan belajarnya, maka pengelola pembelajaran lebih banyak didasarkan pada kecenderungan peserta didik. Kontrol belajar juga dapat dilakukan oleh komponen sistem di luar peserta didik. Tips yang terakhir, pengelolaan sarana dan prasarana. Dalam pembelajaran daring, perlu juga adanya pengelolaan sarana dan prasarana, tentunya yang berkaitan dengan pembelajaran daring, seperti LMS, tugas peserta didik, presensi, media pendidikan, ataupun aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran. Adanya sarana dan prasarana tadi ini akan menentukan strategi yang digunakan dalam penyampaian tadi.
itu dia tadi 5 tips dari saya. Apabila ada kesalahannya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi.